Pak Menteri dan Gus Nur yang sedang ditahan di penjara Surakarta, saya dengan Pak Edi Sudiano beberapa kali ke sana, itu kan mempersoalkan ijazah palsu Jokowi. Ijazah aslinya nggak ada. Lalu kemudian yang ditahan dasarnya apa? Ini kan zolim namanya. Ya. Jadi saya kira kita itu berdosa seluruh Indonesia ini membiarkan penahanan terhadap saudara Bapak Menteri dan Gus Nur yang hanya melakukan huru-hara tentang persoalan kasus Bang Menteri. Besok itu ada sidang yang ketiga kalinya di PN Jakarta Pusat. Penggugatnya kami berlima, saya, Jim Arbi, Bang Tata Liwang, sudah Rijal Fadila, Taufik Baudin, dan sudah Bang Menteri. Kenapa demikian? Kita ini kan sekolah, itu saya kira semua kita tahu lah, pasti punya ijazah. Nah, negeri ini selama 10 tahun, itu presidennya nggak jelas ijazahnya. DPR diam. DPD diam juga. Kemudian MPR diam juga. Jadi ini artinya apa? Ini presiden loh, kepala negara, kepala pemerintahan. Satu, teman-teman. Yang kedua, tentang kebohongan. Saya pernah menulis ada 66 janji Jokowi yang bohong, ya kan? Mobil SMK, dolar, macam-macam lah 66. Indosat. Nah, dan sebagainya. Tidak impor, anaknya tidak boleh berpolitik dan sebagainya. Nah, itu ternyata kan semua bohong. Ratna Sarumpait sekali saja dianggap berbohong ditangkap. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan apa hoax tentang big data, nggak apa-apa itu, ya kan? Dilaporin ke Polda Kendari tapi nggak diproses. Begitu laporan ke Polda Metro Jaya juga proses. Wah, hebat betul itu loh. Nah, jadi ada manusia sakti di negeri ini yang melakukan kebohongan. Jadi ada dua. Satu, Jokowi, ya kan, berbohong dianggap itu adalah lumrah, ya kan. Kemudian Luhut Binsar Panjaitan berbohong tentang big data, tak boleh pada masalah hukum. Nah, yang ketiga, kasus Rocky Gerung. Rocky Gerung ini kan di depan teman-teman guru di Bekasi mengatakan, mengkritik tentang persoalan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam persoalan guru dan IKN. Kemarin saya dengan teman-teman berdampingi dalam gugatan dengan Profesor Edi Sudiano dan advokat PPUA, tim pembela ulama dan aktivis di PN Selatan, itu membela Rocky Gerung, dan kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim-hakimnya itu mengabulkan permintaan kami sebagai fogging, sebagai yang ikut menggugat, ikut intervensi dalam perbuatan itu. Nah, Rocky Gerung ini kan berbicara tentang ketololan dan bajingan. Tadi persoalan yang sudah sampaikan tadi. Kalau di Cina, Jokowi itu hukum mati dia. Kenapa? Ini menyerahkan negara, menyerahkan tanah sampai 190 tahun. Lo merdeka jawab 8 tahun. Bagaimana coba? Kita merdeka 8 tahun. Merdeka 8 tahun. Ini menyerahkan tanah kepada pihak Cina 190 tahun. Kok kita nggak marah itu? Balaslah kita ini semuanya. Ini persoalan. Oke, Pak. Jadi satu. Yang kedua, yang ketiga, dansa di istana. Ini kan mengganggu nurani dalam siat kita. Rakyat mati di mana-mana, ekonomi hancur, ya kan? Banyak yang kena kasusnya pinjol. Mereka enak dansa di istana. Gitu. Nah, jadi saya minta DPD, saya kira persoalan pengabjulan ini bukan persoalan sederhana, tapi memang menyangkut masalah tadi hukum, konstitusi, kedaulatan, moral dan sebagainya. Jadi dengan segala hormat saya kepada Bang Tamsil, ya kan, abang saya yang sekarang di DPD RI, salam sampaikan kepada Bang Lanyar Menteri sebagai ketua DPD, agar supaya menginisiasi, ya kan, karena apa? Kita tidak akan mungkin moral kita yang kita ajarkan tidak boleh berdusta kepada anak-anak, tetapi kita membiarkan presiden kita berdusta, berbohong, dan menipu tiap hari. Ini apa negeri ini? Ya kan? Bahkan sampai luar negeri itu, Mike Beth menulis The Maze and Mirror. Itu kan tentang kejahatan Jokowi. Oh, kita diam gitu. Nah, jadi saya meminta kepada DPRD agar supaya kita serius, ya kan, mensikapi laporan yang disampaikan oleh
presisi 100, dan yang disampaikan oleh teman-teman buruh di lapangan, mak-mak di lapangan, ya kan, dan rekan-rekan yang lain yang berjuang agar supaya negeri ini jangan sampai dipimpin oleh presiden yang kayak gini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.